Jadi 1830 Phantasmagoria, kemudian 1900-an tuh ada Sword of Damocles ya. Nah, semuanya itu bisa direalisasikan sekarang itu dengan adanya teknologi komputasi ya. Jadi kalau cerita saya tadi kan Imitation Game, filmnya itu tentang Alan Turing membuat mesin yang mampu eh, melakukan komputasi karena mereka ngumpulin ahli matematika ya yang di Inggris semuanya dikumpulin gitu untuk memecahkan kode enigma tersebut sebelum hari berakhir karena besok kodenya sudah berubah lagi ya, pemecah kodenya sudah berubah lagi. Jadi akhirnya yang dikembangkan adalah sebuah alat yang membantu memecahkan kode tersebut lebih cepat. Ya, begitu alat itu jadi ya nggak repot lagi akhirnya mecahin kode itu. Nah, itu menariknya ya komputasi. Nah, sekarang sudah berkembang demikian jauh ya. Komputasi itu sudah berkembang demikian jauh sehingga yang terjadi adalah adanya miniaturisasi. Nah, miniaturisasi inilah yang menyebabkan dimungkinkannya dilakukan dilakukan komputasi pada skala kecil ya. Jadi kalau kita lihat itu alat VR tuh sekarang yang paling beken itu adalah Apple Vision Pro dengan Meta Quest 3 ya. Jadi kalau kita lihat untuk apa? Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat, saya share aja deh. Jadi kalau misalnya, oh ini ya, oke ya. Nah, ini ya. Jadi ini Apple Vision Pro ya. Jadi cukup menakjubkan bahwa perangkat yang demikian kompak ya, walaupun beratnya masih berapa saya lupa tuh sekitar 600-an gram kalau saya nggak salah. Ya kita lihat dari sini saja ya. Jadi kalau kita lihat dari teknologinya ya, nah ini ya. Jadi ini eh, Apple Vision Pro ini, walaupun dia bilang ini eh, apa vision device ya, bukan augmented reality, bukan virtual reality ya, tapi nggak mungkin ini adalah virtual reality ini ya. Kita bisa lihat bahwa dia menggunakan ada 6 kamera ya di bagian depannya front facingnya, 6 kamera biasa dan kemudian ada 2 kamera di bawah dan kemudian ada juga sensor depth sensornya ya. Ini depth sensornya, ini lidar, dia pakai lidar. Yang bikin ini mahal banget tuh lidar. Karena lidar itu untuk yang perangkat seperti ini saja, ongkos lidar tuh setidaknya $200. Belum lagi dengan Apple melambungkan harganya ya. Jadi kita bayangkan mungkin realnya harganya sekitar di $1.500 ya, atau mungkin $1.000 lah habis ya. Dan Apple menjualnya di harga 3.500 ya. Nah, ini alat yang luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat di mana nih? Aduh, ini ketutupan. Aduh, salah. Taruh, taruh. Stop share. Oke. Nah, kalau kita lihat pada ini ya, pada Meta Quest 3, kita juga bisa lihat ini ada 2 kamera depan ya, ada 4 kameranya. Ini sebetulnya ada 6 ya. Kameranya kita bisa lihat luar biasa nih. Ini ada depth sensornya lagi-lagi di depan ya, depth sensor untuk kameranya. Kemudian betapa banyak ya yang dimuat dalam perangkat tersebut. Kalau tadi kita lihat bahwa apa Apple Vision Pro itu ada 2 prosesor, ini dia cuma pakai satu, pakai Snapdragon XR2 ya. Sedangkan kalau yang Apple itu ditambahkan dengan satu prosesor khusus untuk deteksi eh,
deteksi lokasi lah ya, khusus untuk mengolah triangulasi dari posisi. Ya, oke, mungkin itu dulu untuk yang perangkatnya. Nah, sekarang saya mau buka. Sekarang kalau kita bicara dunia virtual, nah saya nggak tahu nih udah bahas FPS belum ya? Nah kita lihat FPS ya. Jadi untuk FPS mana 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 ini dia. Salah. Loh, sektor mana ya? Oh, lupa. Ya udah gini aja lah. Jadi sekarang kalau kita dipindahkan ke dunia virtual reality-nya, pertanyaannya itu sekarang bagaimana sih kita dapat bergerak di dalam. Sebelum bisa interaksi, kita bicara bagaimana kita bergerak, ya. Jadi yang pertama itu, sorry, mana nih? Loh, kok jadi hilang ya? Zoom-nya mana? Saya mau share Zoom, Zoom ini dia. Oke, share ini ya, ini, oke ini ya, oke ya. Jadi locomotion. Jadi untuk bergerak, kita itu memahaminya sebagai bentuk locomotion ya. Jadi locomotion ini adalah konteks di mana realitas virtual itu mengacu pada teknik atau cara yang digunakan untuk menggerak atau berpindah dalam lingkungan virtual. Jadi bagaimana kita berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain? Tujuannya adalah memberikan kepada pengguna pengalaman bergerak mulus dan alami, sehingga dapat menjelajahi dan berinteraksi dengan lingkungan virtual dengan nyaman dan menghindari ketidaknyamanan, seperti motion sickness. Ya, biasanya motion sickness ini terjadi akibat ada ketidaksinkronan ya antar titik kesetimbangan yang dimiliki yang dideteksi oleh telinga kita dengan mata dan juga dengan apa yang disajikan oleh VR-nya ya dan orientasinya. Nah, ini bikin pusing biasanya. Sederhananya begini saja, kita berdiri tegak, tapi kok secara visual tubuh kita itu jumpalitan ke depan misalnya ya. Jadi gimana caranya supaya nyaman? Ada beberapa teknik ya. Jadi metodenya itu pertama adalah teleportasi, berpindah tempat. Jadi sekejap pindah lokasi. Hal ini bagus ya kalau kita perlu berpindah tempat cepat, tapi bisa menyebabkan disorientasi kepada pengguna karena memang di dunia nyata kan kita tidak bisa melakukan teleportasi ya. Teleportasi itu kan berpindah dengan sangat cepat kalau dalam teorinya. Kalau penelitian yang pernah dilakukan terkait teleportasi, kalau kita bicara dunia nyata ya, itu adalah menembakkan laser ya, menembakkan laser pada sebuah benda solid sehingga bendanya terdorong. Itu sebetulnya ya. Terdorong ke lokasi baru dengan cepat. Nah, masalah utamanya aja kalau manusia ya didorong molekulnya, kalau dia benda solid yang satu jenis materi tidak ada masalah dia tersusun agak beda di ujung sana. Tapi kalau makhluk hidup, kalian bayangkan didorong ini ya, didorong sel-selnya itu didorong, atom-atomnya didorong ke satu posisi baru, kemudian tidak tersusun sama persis, ya sudah pasti ya mati ya karena organnya mendadak tidak bisa berfungsi ya. Ditembaknya pun harus bersamaan dan berada di titik yang sama. Ya, itulah kenapa kalau kalau nonton Star Trek saya nggak tahu nonton Star Trek apa nggak, tapi jangan yang baru yang lama ya. Next Generation atau yang yang original itu silahkan kalau mau nonton. Captain Janeway juga masih bagus. Atau Deep Space Nine juga bagus. Tapi yang banyak eksplorasinya itu turun ke planet itu Next Generation sama Star Trek yang original ya. Nah, konsep teleportasi itu kalau di Star Trek
Dia eh, memerlukan ruang yang sama dan menggunakan partikel pendamping ya. Partikel pendamping yang pada saat dikirimkan partikel itu menjaga tidak ada molekul yang bertabrakan lah di lokasi tersebut ya. Dan ini keren. Udah pernah lihat belum? Saya nggak tahu udah pernah lihat atau belum. Coba saya cari ya. Oke, coba nih supaya bisa saya share. Oke, yang kedua itu adalah berjalan di tempat, walking in place. Nah, ini menggunakan ya menggunakan pergerakan kaki. Pergerakan kaki, risikonya kalau kita tidak punya treadmill atau anywhere treadmill yang jadi masalah adalah pergerakan kaki itu ya seperti jalan di tempat ya. Nah, masalah dari jalan di tempat adalah kita tidak merasa berpindah tempat, kita merasa hanya bergerak saja di posisi yang sama ya. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan gerakan ya, glide. Meluncur secara halus di sekitar lingkungan virtual dengan menggerakkan tubuh mereka secara fisik. Nah, ini bisa menggunakan, biasanya digunakan bantuan kontrol atau sensor gerakan untuk mengatur arah dan kecepatan gerak. Nah, masalahnya itu adalah kalau gliding ini biasanya hmm, tidak ini ya, diasumsikan kita terbang sebetulnya ya. Kita terbang atau kita mengayunkan tangan seperti kemarin tuh game apa ya, Gorilla Gorilla apa ya, Gorilla Tag ya, game Gorilla Tag. Iya kuliah. Oh iya, oh, iya, iya, brosur Bu ya. Nanti, Bu. Mm-mm. Oke oke, baik. Ya ya Bu. Oke, sorry sorry. Nah nggak tahu nih, ini cocok nggak nih? Coba kita lihat ya. Ini dia. Oke, bentar, ya, sebentar, bentar. Ya, teleportation. Kalau slide itu seperti game Gorilla Tag. Ya, lihat saja nih ya. Ini kalau teleportation itu ini menarik nih. Kemudian joystick, bergerak dengan joystick. Ini kalau orang yang sudah biasa main game kita tahu bahwa menggunakan joystick atau main di RC ya. RC enggak sih ya, enggak. Kayak pakai D-pad lah, sama aja lah. Menggunakan controller atau seperti nyetir mobil ya, traktor tepatnya ya, di mana kita bisa gerakan tuas ya untuk bergerak berpindah tempat, bisa begitu. Nah, yang menarik adalah yang kelima. Yang kelima ini banyak yang mencoba mengembangkannya. Jadi benar-benar jalan ya. Jadi menggunakan dia benar-benar jalan di dunia nyata, tapi secara virtual ditranslasi sebagai jalannya juga ya. Beberapa riset sudah dilakukan berusaha untuk menggunakan ruang yang kecil untuk bisa ke sana jalan lurus ya terus dengan menipu mata sedikit demi sedikit ya. Ini yang menarik. Tapi semua juga bagus sih, semua juga bagus. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih saatnya menggunakannya, biasanya sebuah aplikasi VR akan menggunakan beberapa metode yang berbeda ya. Metode yang berbeda ini memungkinkan untuk digunakan tergantung situasinya. Misalnya kalau kita main
apa ya, main game yang cenderung atau di horizon ya, horizonnya meta itu dia bisa berpindah lokasi ya, tergantung dari dia mau gabung dengan tim yang mana. Nah, disinilah VR locomotion digunakan. Jadi memudahkan untuk berpindah tempat dari meja satu ke meja lain, ya, teleportasi. Nah, teleportasi ini dia instan pindahnya, untungnya adalah motion sickness-nya rendah karena dia langsung pindah tempat, tapi tidak terasa nyata, ya. Nih, contoh teleportation, jadi dia cukup arahkan saja posisinya, kemudian tekan. Memang dia menembak ke arah manapun dia akan jatuh ke bawah. Jadi seperti pancing sebetulnya. Kenapa? Karena dia akan diletakkan di lantai, kakinya akan menjejak lantai tentu saja ya. Tidak bisa tembak ke atas terus jatuh gitu. Ini stres orangnya nanti ya. Nah, ini contohnya teleportasi. Kemudian jalan. Nah, ini jalan yang seperti ini. Jalan. Kadang ada yang menggunakan frictionless wheel, terus pinggangnya diikat, jadi dia mau jalan ke arah manapun, muter-muter ya, itu nggak ada masalah ya. Jadi merasa seperti di dunianya dan benar-benar bisa jalan. Nah, yang difokuskan pada pengembangan eh, perangkat seperti ini adalah penggunaan sepatu dan alasnya itu diupayakan yang frictionless tapi bisa terdeteksi gerakannya ya, bisa deteksi gerakannya. Jadi biasanya dia menggunakan yang namanya treadmill VR dan ini jangan diharap bisa dibeli ya. Untuk punya satu alat ini saja, ini harus booking. Buatnya itu harus pre-order. Ya, pre-order dan eh, ini digunakan biasanya untuk film atau untuk simulasi di militer dan lain sebagainya. Jarang sekali, bahkan kalau dibilang tempat mainan yang VR tuh nggak punya yang kayak gini. Nah, harapannya sih, saya kemarin lihat ada teman di mana di Surabaya itu yang coba kembangkan treadmill seperti ini ya, treadmill seperti ini. Jadi bisa jalan kemana saja. Ya sebelum tidak mahal, tapi begitu mau presisi, mau bagus, nah itu yang jadi mahal ya. Pada saat kita proof of concept tidak terlalu mahal. Nah ini treadmill VR yang lain ya. Jadi biasanya bisa digunakan untuk latihan militer. Banyak sekali yang jual hal yang seperti ini. Nah kemudian motion detection. Motion detection ini kalau sekarang sudah bisa sebetulnya ya digunakan. Biasanya diutamakan digunakan untuk VTuber ya. Virtual reality YouTuber itu dia pakai tracking seperti ini. Jadi kita menggunakan 5 ini ya. Kalau ini 3 ya. Satu, dua, tiga sama dua di tangan. Nah, kemudian posisi bahu dan posisi apa lutut itu diestimasi berdasarkan titiknya. Nah, kalau yang bagusnya dia menggunakan 5 untuk di mana di ini ya, di paha, di betis, kemudian di dada ya untuk mengetahui posisi. Jadi itu ada 5 tracker, kemudian tangan. Kalau mau lebih bagus lagi untuk siku ya, siku dipasang juga, ditambah 2 lagi ya, kemudian untuk pinggang ya. Jadi tidak sekitar 8 lah baru dia bisa deteksi dengan baik. Karena kalau kepala nggak ada masalah. Kalau kepala kan pakai HMD-nya deteksi lokasinya ya. Nah, yang lain adalah ya ini yang paling mudah pakai controller. Pakai controller deteksi eh, dia ada di space-nya sendiri, kemudian ada matanya juga ya, ada HMD-nya juga. Nah, nah ini bagusnya kalau walking itu dia lebih alami. Tapi berjalan dalam VR karena ada risiko bahwa frame rate-nya mungkin tidak cukup atau misalnya ya orangnya tidak biasa ya berada di dunia virtual, dia cenderung sulit untuk menerima kenyataan baru. Nah, itulah yang biasa terjadi motion sickness. Jadi walaupun kita bicara bahwa apa motion sickness sorry
bahwa VR itu eh, memungkinkan kita menikmati dunia baru, tapi tidak semuanya bisa, ya, tidak semuanya bisa. Salah satu tantangan pada penggunaan VR pada saat orang yang belum pernah pakai VR atau mungkin yang tidak terbiasa pakai VR ya, atau memang tidak cocok sama sekali, adalah untuk menentukan orientasi bawah itu ada di mana. Dia sulit, ya. Jadi kalau dia di-seal semua pandangannya, terus dia ditidurkan gitu ya, terus bangun dari tidur gitu, diminta bangun gitu ya, padahal orientasinya dia menghadap ke depan. Nah, karena dia tidak terbiasa dengan realitas barunya, dia malah merasa dia sudah berdiri. Ya, jadi ada apa ya, kalau saya bilangnya, ya inilah ada pengelabuan terhadap pikirannya ya. Oke, jadi locomotion gimana implementasinya? Tentu saja pilih metode yang sesuai. Kalau kita membuat sebuah aplikasi yang banyak aksinya, ya pastinya ya harus ini ya, harus banyak apa? eh, harus bisa berpindah tempat dengan baik ya. Misalnya seperti game aksi atau seperti Beat Saber ya, itu harus menggunakan eh, pergerakan langsung ya, mendeteksi tubuh bergerak ke arah mana, jalan kalau perlu untuk menghindar ya. Tapi kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi tour, ya aplikasi tour itu salah satu keuntungan dari menggunakan virtual reality untuk tour adalah kita tidak perlu berjalan atau melakukan perjalanan ke satu titik. Misalnya begini, kita naik, mau ke Gunung Krakatau misalnya ya, ya sudah, menggunakan VR kita bisa langsung berada di sana atau dekat sana, melihat lingkungannya dan kemudian ya sudah menikmati tour saja ya dengan berpindah tempat dari satu titik ke titik lain. Sederhana saja misalnya. Kita mau jalan 100 meter ke depan, kalau kita gunakan teleportasi, ya dengan mudah kita pindah ke 100 meter ke depan. Kalau pada kenyataannya, kalau kita ke Gunung Anak Krakatau, kita harus melakukan perjalanan dulu ke ini, ke apa? Ke Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, kemudian kita harus naik kapal dulu, berapa jam, sesudah berapa jam itu sampai lokasi. Ya, mesti jalan lagi keliling-keliling, ya. Belum lagi dengan risikonya. Jadi virtual reality, kalau dia jadi tour, menyenangkan dia memakai teleportasi, ya. Nah, jadi itu beberapa ya di antaranya. Kemudian kalau yang gliding seperti apa? Kalau semisalnya ya bahwa yang kita buat itu adalah sebuah aplikasi yang sifatnya ya observasi kita mau keliling-keliling-keliling gitu ya, gitari ya. Gliding cocok atau menggunakan interaksi tangan juga bisa ya. Ya kayak tadi saya bilang kalau gamenya Gorilla Tag itu bisa memungkinkan kita untuk bergerak ke manapun ya menggunakan tangan saja gliding, atau game seperti Spider-Man misalnya ya berayun dari satu tempat ke tempat lain itu gliding sebetulnya ya. Yang kita ngayun kemana kita akan ikut kemana. Oke. Nah, jadi ini poin-poinnya. Jadi pilih metode yang sesuai, kemudian minimalkan motion sickness. Yang paling utama adalah tidak boleh ada perubahan yang tiba-tiba. Kemudian feedbacknya ada visual dan auditif. Ya, misalnya kalau kita minta dia lompat ya, naik tangga itu kita melangkah, naik tangga kita mau memindahkan posisinya. Pada saat kaki kita menyentuh eh, tangga, ada warna, kemudian ada suara bahwa kaki kita menginjak, kemudian pas kita angkat, secara visual tampilan depan bergeser turun, ya bergeser turun karena badan kita naik. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian batas ruang fisik juga diperhatikan bahwa VR itu disarankan setidaknya itu adalah 3 kali 3 meter untuk jari-jarinya. Jadi radiusnya 6 meter itu aman, relatif aman. Tapi 2 meter juga cukup. Tapi itu jadi pertimbangan. Berarti itu adalah
luas yang bisa digunakan untuk berjalan misalnya. Kemudian itu opsi pengaturan. Nah, ini bisa diatur. Apakah bisa diubah teleportasi atau dia walking? Itu juga harus dipilih. Nah, kemudian harus dicek gimana pendapatnya, cocok apa enggak. Kadang-kadang sebuah metode harus dihapus sama sekali karena ternyata tidak cocok. Ya, oke. Mungkin itu terkait dengan locomotion ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan coba bangun beberapa scene ya untuk jadi nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita berinteraksi di dunia virtual reality. Jadi kita akan tetap tatap muka ya di Labcom ya jam 1. Nah, jadinya kita pahami dulu sekarang bagaimana kalau kita nanti mau berpindah tempat ya. Gimana cara eh, implementasinya. Ini pakai A-frame juga cukup kok, nggak perlu repot-repot. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Baik, terima kasih banyak atas. Suara saya masuk apa enggak sih? Oh, masuk ya. Masuk, Pak. Oke, oke. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu untuk yang sekarang ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mari. Terima kasih, Pak.